Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah online pada hari ini. Bersyukur kita dalam keadaan tubuh yang sehat, yang kuat. Saya percaya semua ini karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Puji Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini saya beri judul bagaimana melihat persediaan Tuhan. Ya, bagaimana melihat persediaan Tuhan. Saudara-saudara, seringkali manusia itu ya fakta membuktikan ya ini tidak bisa dipungkiri. Orang itu lebih sering melihat sesuatu yang dapat dilihat oleh kasat mata. Ya, entah itu berupa kekayaan, ya, entah itu berupa aset, penghasilan, penampilan, prestasi dan lain-lain. Betul tidak saudara? Ya. Seringkali yang kita lihat dari seseorang itu yang terlihat oleh kasat mata. Ya. Pokoknya mata bisa melihat, kita langsung memberi penilaian. Dan cenderung tidak bisa dipungkiri juga saudara. Kadang kita itu menilai seseorang itu dari apa yang dilihat oleh kasat mata. Kita melihat seseorang yang punya jabatan, wah, kita kemudian merendahkan diri kita, ya. Kita langsung merendahkan diri. Kita berusaha terlihat rendah hati. Kalau kita ketemu dengan orang yang pekerjaannya CEO, orang yang kaya, wah, kita langsung jadi ciut, ya. Merasa diri kita ini kecil, tidak berarti. Bukan begitu ya, saudara? Nah, inilah yang namanya manusia pada umumnya. Ya. Melihat sesuatu yang temporer, jabatan, kekayaan, prestasi, dan lain-lain. Ya. Kita terlalu sering melihat dan memfokuskan pikiran kita kepada sesuatu yang temporer. Padahal firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Minggu lalu kita sudah membahas, saudara, ya, bagaimana dunia itu seringkali membuat kita ini berpikir bahwa kita ini tidak cukup baik, ya, tidak cukup baik. Kita seringkali merasa minder ketika kita melihat orang lain punya sesuatu. Kita melihat orang lain dapat apa, ya. Kita melihat di sosial media, di Instagram kita, teman-temanku sudah punya ini, sudah punya itu, ya. Atau mungkin tetanggaku sudah punya ini, sudah punya itu. Dan seringkali itu membuat kita jadi minder, saudara. Ya, jadi merasa kok kurang ya. Nah, saudara. Nah, itu yang saya maksud dengan kita manusia seringkali melihat sesuatu yang terlihat oleh mata. Melihat yang temporer. Kita menghabiskan pikiran kita dengan melihat dan mendambakan sesuatu yang terlihat. Sedangkan yang tidak terlihat seperti kerohanian kita, pertumbuhan iman kita gak perhatikan, ya. Kita tidak memperhatikan. Betul ya, saudara? Nah, itulah dunia, saudara. Tapi kita, anak-anak Tuhan, ya, kita memang ada di dalam dunia ini. Tapi ingat, firman Tuhan katakan kita bukan bagian dari dunia ini. Amin. Ya, kita punya firman. Ya, nah, firman itu kita jadikan pedoman hidup kita. Yuk, yang setuju katakan amin. Ya, nah, saudara-saudara, judul firman Tuhan pada hari ini ya, bagaimana cara melihat persediaan Tuhan, suplai Tuhan. Bagaimana cara untuk kita tidak memfokuskan pikiran dan hati kita kepada hal-hal yang temporer yang tadi sudah kita bahas, tapi memfokuskan diri kita kepada suplainya Tuhan. Nah, kita akan belajar dari kisah seseorang yang luar biasa. Ya. Dia punya nama
dan namanya itu punya arti. Dan arti dari namanya itu adalah ayah dari banyak orang. Siapa dia? Dia itulah Abraham. Ya. Nah, ketika Tuhan menjanjikan tanah Kanaan kepada Abraham, kepada siapa Tuhan menjanjikan itu? Untuk pertama kalinya, ya kepada Abraham, saudara. Waktu itu namanya belum Abraham, ya, bahkan masih Abram. Dikatakan di Kejadian 13 ayat 14 sampai 15, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saudara perhatikan ya, dari ayat yang kita baca tadi ada satu kata kunci yang Tuhan berikan kepada Abraham supaya dia bisa mendapat tanah perjanjian itu. Kata apa itu saudara? Ya, kata itu adalah kau lihat. Ya, kau lihat. Saudara coba bayangkan ini, ya. Memang kadang-kadang ayat yang kita baca ini sepertinya tidak masuk akal, saudara. Tapi ini firman Tuhan yang ngomong, ya, yang berbicara. Seluruh negeri yang kau lihat akan aku berikan kepadamu, ya. Artinya apapun yang dilihat oleh matanya Abraham, ya, kalau saya boleh katakan sejauh matanya Abraham itu melihat, maka itu akan diberikan Tuhan kepada Abraham. Ya, bukankah ini janji yang sangat luar biasa, saudara? Kalau saudara hari ini terlalu sibuk melihat orang lain, ya, melihat potret kemewahan orang lain di sosial media, melihat prestasi orang lain, ya, saudara pasti down, ya, saudara pasti lemah. Tapi kalau saudara mau melihat janjinya Tuhan, seperti Abraham tadi, ya, cuma modalnya itu melihat, saudara. Ya, melihat apa? Melihat janji Tuhan. Pertanyaannya, saudara, apakah itu sudah menjadi milik Abraham? Belum, ya. Tapi itu janji Tuhan, ya. Janji Tuhan buat Abraham. Tuhan di ayat tadi katakan berkata kepada keturunanmu, ya, kepada keturunanmu. Apakah Abraham sudah punya anak? Belum, saudara. Ya, nah kita seringkali entah sadar atau tidak sadar, kita itu seringkali membatasi janji Tuhan dengan apa yang kita lihat dengan kasat mata. Benar nggak, saudara? Ya, kalau kita belum punya uang banyak, kita merasa diri kita ini kurang, ya, kurang diberkati. Kalau kita belum punya banyak followers, ya toh, kita merasa diri kita kurang diberkati. Nah, kalau kita belum terkenal, ya belum top, nah kita merasa diri kita tidak diberkati. Nah, kita seringkali menilai berkat Tuhan itu dari apa yang nampak, apa yang kelihatan, saudara. Kalau belum, berarti kita agak merasa ada berkat. Nah, ini bukan cara berpikirnya Tuhan, saudara. Sekali lagi saya katakan ini bukan cara berpikirnya Tuhan. Markus 11:24 mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara perhatikan kata telah menerima. Ya, itu seperti janji Tuhan kepada Abraham. Cuma dilihat maka itu jadi miliknya. Amin, saudara. Ya. Nah, kembali kepada cerita Abraham yang tadi. Abraham ini punya satu masalah, yaitu sampai masa tuanya
dia belum dikaruniai anak, ya, tidak punya anak. Untuk itu para orang tua atau saudara sekalian, ya, yang sudah menikah, ya, saya percaya saudara bisa memahami perasaan Abraham ini. Gak punya anak sampai masa tuanya. Ini sedih sekali loh saudara, ya. Ya, makanya kalau yang sudah menikah, sudah punya anak sekarang, nah, rawatlah anak saudara dengan baik, didiklah dengan baik. Nah, buat Abraham, ya, ini satu permasalahan yang cukup membuat dia stres, ya. Sampai di pasal 15 ayat yang kedua, dia berkata, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak." Abraham ngomel saudara kepada Tuhan, ya. Karena sampai hari itu belum juga dikaruniai anak. Padahal di ayat-ayat sebelumnya, ya, Tuhan berkata, "Jangan takut, Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Dan di ayat-ayat dan pasal-pasal sebelumnya kalau saudara baca, ya, memang ada beberapa kali Tuhan berkata, "Kepadamu dan keturunanmu, kepadamu dan keturunanmu." Jadi saudara, kita lihat Abraham memang lemah di area ini, ya. Nah, kita juga seringkali bisa lemah seperti Abraham. Kita tahu janji Tuhan, kita tahu firman Tuhan. Tapi kita seringkali bertanya, mana kok gak kelihatan? Ya? Mana kok tidak terrealisasikan? Ya? Mana wujud berkatnya? Itu persis yang Abraham rasakan. Aku dijanjiin Tuhan keturunan. Tapi sampai masa tuaku loh, aku gak kelihatan wujudnya. Istriku sudah tua, nah mana bisa hamil lagi? Nah, saudara, tapi kita tahu, saudara, di area di mana Abraham lemah, di situ Tuhan tidak pernah meninggalkan. Oh, amin. Ya, saudara, Tuhan berkata di ayat yang kelima, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya keturunanmu nanti. Tuhan itu selalu memberi harapan untuk anak-anaknya. Ya, saudara, Tuhan itu baik. Baik banget, sangat baik, saudara. Meskipun kita lemah, seperti Abraham di kala itu, lemah dalam hal mempercayai janji Tuhan, tapi Tuhan gak pernah menyerah. Ya, Tuhan tetap memberikan harapan kepada Abraham. Bahkan di pasal 13 Tuhan mengatakan di ayat yang ke-16, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Saudara, di siang hari Tuhan suruh Abraham memperhatikan debu tanah. Ya, padahal zaman itu saudara belum ada yang namanya aspal, ya. Jalannya masih berbatu, pasir, tanah, ya. Jadi setiap Abraham berjalan, kemanapun Abraham itu pergi, ya, dia pasti melihat yang namanya debu tanah, ya. Dan ketika dia melihat debu tanah itu, Abraham teringat, ya, teringat akan janji Tuhan itu, ya. Nah, di malam hari, ketika semuanya gelap, Abraham memandang ke langit, dia melihat bintang-bintang di langit. Kembali lagi Abraham teringat akan janjinya Tuhan, ya, memandang ke langit teringat akan janjinya Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini effort yang dilakukan Tuhan untuk terus memberi harapan kepada Abraham. Abraham bisa lemah, saudara, bisa gak mempercayai itu, tapi Tuhan tidak pernah menyerah. Memang Tuhan kita itu sungguh luar biasa, saudara. Ya, memang kadang kitanya aja yang membatasi berkat Tuhan. Kita seringkali membatasi suplai Tuhan dengan apa yang kita lihat. Ya, tapi Tuhan itu baik, saudara.
Dia tidak pernah ingkar janji. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka dia akan menggenapinya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ya, tugas kita cuma satu, saudara. Mempercayai dan beriman kepada Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah kita, coba kita baca apa respon Abraham. Ya, setelah Tuhan memberi dia harapan. Dalam pasal 15 ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kebenaran itu bukan berarti perbuatan benar, saudara. Ya, kebenaran itu percaya dengan benar. Nah, saudara, mungkin ada di antara kita hari ini merasa gak kunjung melihat wujud dari berkat Tuhan. Ya, mungkin kita menantikan berkat Tuhan, tapi sampai sekarang kita tidak melihat adanya berkat Tuhan dalam hidup kita. Ya, mungkin di antara saudara ada yang berkata, mana kau tidak kelihatan berkat Tuhan? Percayalah saudara, berkat Tuhan itu tidak dibatasi dengan apa yang terlihat. Ya, kemakmuran itu tidak dibatasi dengan apa yang bisa kita lihat dengan mata. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 mengatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, saudara-saudara, kata ibadah di situ itu bukan ibadah saudara, ya. Tapi dalam bahasa aslinya itu berbicara tentang kesalehan atau bisa saya katakan kerohanian lah, ya. Jadi kerohanian itu roh kita, ya, kalau disertai dengan rasa cukup itu baru memberi keuntungan. Bukan kalau kita kaya, ya, terus kita merasa cukup dari kekayaan kita. Bukan. Tapi mau dalam kondisi apapun kita merasa cukup. Karena ada Tuhan yang sudah berjanji kepada kita. Haleluya. Ya. Jadi saudara, apapun tantangan saudara hari ini, saudara cukup melihat janji Tuhan. Ya. Mengisi pikiran kita dengan janji Tuhan. Apapun yang terjadi di luar sana, baik itu tantangan, omongan orang lain, ataupun ya asumsi kita sendiri, biarlah itu tidak mengganggu iman kita. Ya, saudara, fokus memandang janji Tuhan. Saudara bisa ambil satu ayat, ya, yang menurut saudara itu kontekstual dengan hidup saudara saat ini. Saudara boleh ambil ayat itu, saudara hafalkan, perkatakan setiap hari dan setiap saat. Percayalah saudara, itu akan membuat saudara jadi kuat. Haleluya, ya. Karena apa? Karena iman saudara itu tidak saudara letakkan pada situasi, tapi apa yang firman katakan. Puji Tuhan, ya. Firman Tuhan tidak saya perpanjang. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Ya, biarlah Tuhan kami tidak terus memandang, mengukur seseorang dengan kasat mata apa yang kami lihat Tuhan. Tapi kami mempercayai janji-Mu Tuhan. Hidup kami adalah hidup karena kami percaya akan janji Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu itu iya dan amin. Tidak pernah gagal dalam hidup kami. Ajarlah kami Tuhan, untuk kami boleh selalu percaya dan memandang akan janji Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkati semua saudara-saudara yang telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Berkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka ya Bapak. Berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka. Puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Saudara-saudara, tetap jaga kesehatan saudara. Tuhan memberkati kita. Amin.